Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah ala kulli hal. Ternyata modal kita supaya kita bahagia terus tuh kalau kita hidup di dunia ini ya kita yakin bahwa dunia ini adalah tempat ujian. Jadi yang membuat kita bahagia adalah keimanan kita. Kemana keimanan ini akan berfungsi? Kemana tujuan hidup ini? Tujuan hidup ini hanyalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti orang yang sedang berada di dalam rahim ibunya. Mereka berada di dalam rahim ibunya, lalu mereka terlahir di dunia, di bumi Allah ini. Maka mereka akan lupa bagaimana keadaan ketika berada di dalam rahim ibu. Kita nih manusia, ketika sudah dewasa seperti ini, ketika kita masih kecil bahkan, ketika kita sudah keluar daripada rahim ibu, kita akan langsung lupa bagaimana keadaan kita di dalam rahim ibu. Begitu pula nanti orang-orang yang berada di alam kuburnya. Mereka akan terbangun dan mereka akan merasakan bahwasanya dia sudah terlupa bahwa dia sebenarnya pernah berada di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka semua akan diingatkan karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kita hidup di dunia ini yang membuat kita bahagia hanyalah keimanan kita. Kenapa? Karena banyak sekali kejadian-kejadian yang ternyata di luar daripada ekspektasi kita. Contoh misalnya kalau berbicara tentang keimanan dan hubungannya dengan sesama manusia, sering sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir ya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi." Tidaklah beriman, tidaklah cukup dikatakan beriman seseorang, tidak sempurna iman seseorang ketika dia belum mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Apa hubungannya keimanan ini dengan kebahagiaan? Keimanan dengan kebahagiaan, seseorang akan mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Maka rasa iri, rasa dengki, rasa merasa insecure itu akan hilang semuanya. Ketika kita merealisasikan hadis Rasulullah SAW yang satu ini. Ketika engkau beriman, engkau tidak akan pernah disebut sempurna imanmu sebelum engkau mencintai saudaramu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Artinya apa? Ketika saudaraku yang mendapatkan nikmat, aku ikutan bahagia dong. Ketika saudaraku yang mendapatkan sesuatu yang membahagiakannya, aku harusnya ikut berbahagia. Kenapa? Saudaraku adalah diriku. Dan diriku adalah saudaraku. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang, kata baginda Nabi SAW, sebelum dia mencintai orang lain, saudaranya, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Maka sifat iri, dengki, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, itu semua akan hilang, terhapuskan. Why? Karena kita menganggap bahwa ketika dia yang bahagia, aku udah ikutan bahagia. Dia yang beli mobil, kita yang kesenangan. Dia yang beli handphone baru, kita yang bahagia. Kenapa? Lah itu sama aja dengan gue. Ya kan? Dia yang naik haji, kita bukannya iri. Kok dia yang naik haji, orang yang rajin sholat aku, yang rajin ibadah aku, kok dia malah dia yang naik haji? Enggak, dia yang naik haji, kita ikutan bahagia. Why? Karena kita menganggap bahwa dirinya adalah diriku. Karena engkau mencintai dirinya sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Nah itu ciri orang yang beriman, kata Rasulullah. Tidak sempurna keimanan seseorang sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. La haula wala quwwata illa billah. Konsep keimanan yang disebut oleh baginda Nabi SAW yang menyangkut kehidupan sesama manusia. Banyak sekali ketika Rasulullah SAW dikatakan wa may yu'min billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Orang yang beriman itu ciri-cirinya adalah falyukrim dhaifah. Mereka memuliakan tamunya. Kemudian falyukrim jarah. Mereka memuliakan tetangganya. Lihat, apa hubungannya keimanan dengan tetangga? Apa hubungannya keimanan dengan tamu? Karena sungguh-sungguh subhanallah. Ini gunanya iman ada di dalam hati kita. Orang kalau kita berbuat baik kepadanya, saya misalnya berbuat baik dengan pemirsa Tempo yang ada di rumah. Syam berbuat baik kepada pemirsa Tempo, otomatis pemirsa Tempo akan berbuat baik kepada Syam. Nggak butuh hadis tentang keimanan supaya pemirsa Tempo berbuat baik kepada Syam, karena Syam baik kepada pemirsa Tempo.
Misal kita punya tetangga yang sebelah kanan, dia sangat baik kepada kita. Kita punya tetangga sebelah kiri, dia jahat kepada kita, dia zalim terhadap kita. Maka otomatis kita akan baik terhadap tetangga sebelah kanan karena dia baik sama kita. Tetangga sebelah kiri karena dia zalim, ya pastinya kita akan cuek kepadanya. Dan kita mungkin bisa saja membalas kezalimannya dengan kezaliman yang sama juga. Namun kata Rasulullah SAW, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, nah iman nih. Siapa yang punya iman di dalam hatinya, maka dia akan berbuat baik kepada tetangganya, memuliakan tetangganya. Karena tidak butuh iman untuk baik kepada orang yang baik sama kita. Anjing saja, anjing. Kalau kita sering kasih makan, anjing itu akan baik sama kita. Tapi kenapa kita butuh iman? Karena tidak semua tetangga kita baik. Tidak semua tamu kita baik. Tidak semua saudara kita baik. Tidak semua orang lain itu baik kepada kita. Maka kita butuh keimanan supaya baik kepada mereka. Kenapa lo baik sama tetangga lo? Padahal tetangga lo zalim kepada lo. Gue baik sama dia karena gue disuruh sama Tuhan. Itulah gunanya keimanan. Tidak semua orang tua kita baik. Banyak orang tua yang toxic relationship. Tidak semua orang tua kita mulia. Padahal kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Maka kuncinya adalah iman. Kenapa Anda berbuat baik kepada orang tua Anda? Padahal ayah Anda selingkuh misalnya. Ibu Anda misalnya nggak pernah ngurusin Anda dari kecil. Ibu Anda membuang Anda di tong sampah. Kenapa kita tetap berbuat baik kepada mereka? Karena Tuhan yang suruh. Itulah keimanan. Udah. Saya baik kepada orang tua saya bukan karena orang tua saya baik kepada saya. Seandainya karena orang tua saya baik kepada saya, nggak butuh keimanan. Tapi saya baik kepada orang tua saya karena Allah yang suruh. Dan saya berharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah gunanya keimanan. Dan keimanan itu akan membuat kita selalu bahagia. Nggak ada rasanya dizolimin orang. Ya biasa aja, ya udah. Karena yang gue tunggu ya bukan di dunia. Yang gue tunggu adalah balasan Allah. Jerih payah keimanan. Dan keimanan itulah yang membuat seseorang akan selalu bahagia. Dia akan tetap berbuat baik meskipun dia dijahatin. Kenapa? Karena dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan dia selalu yakin dia akan mendapatkan balasan setimpal atas keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga kita semua mampu menjaga keimanan kita di dalam hati kita. Meskipun ujian itu silih berganti. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin diuji pula sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftarun. Ketika Anda sudah mendeklarasikan diri bahwa saya adalah beriman, maka pada saat itu pula ujian akan datang silih berganti. Namun setiap ujian itu pasti akan ada rewardnya atau ada hadiahnya. Tahan keimanan itu, maka istiqomah dalam beriman. Insya Allah, Allah akan membahagiakan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.